wah. Salve. Saudara-saudari Selimo Katolik, pada hari ini, edisi hari Senin 23 September 2024. Pada kesempatan ini, kita akan merenungkan Sabda Tuhan bersama saya, Pastor Benyamin Kia. Kita mengawali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkat rahmat yang istimewa, Engkau telah memperkenankan Padre Pio, imammu, mengambil bagian dalam salib putramu. Melalui pelayanannya, Engkau membaharui karya-karya agung kerahimanmu. Semoga dengan bantuan doanya, kami selalu diikutsertakan dalam sengsara Kristus dan dibimbing dengan sukacita menuju kebangkitan dan kemuliaan. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita, lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kalian mendengar. Karena barang siapa sudah punya akan diberi, tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari Selimo Katolik yang terkasih, pada hari ini kita memperingati peringatan wajib Santo Padre Pio. Tema yang kita angkat pada kesempatan ini adalah mencari segala hal yang berkaitan dengan kerajaan Allah yang membawa kita kepada kehidupan. Bacaan yang kita dengar tadi adalah tentang pelita. Pelita yang dinyalakan selalu diletakkan di atas, bukan di tempat tidur atau di bawah meja. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa pelita digunakan sebagai kiasan? Pelita itu adalah sesuatu benda yang menerangi, memperlihatkan segala sesuatu, sehingga jika kita mengartikan pelita itu adalah sesuatu atau segala hal yang berkaitan dengan kebaikan, kebenaran dari Allah. Kita diajak melalui bacaan ini untuk selalu terarah, terfokus kepada kebaikan, kepada kebenaran yang dari Allah sendiri. Kebaikan kebenaran yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kita terfokus, memfokuskan diri kepada semua yang berkaitan dengan kemuliaan Allah sendiri, atau juga berkaitan dengan semua yang adil, semua yang suci, semua hal yang baik, semua yang disebut sebagai yang patut dipuji. Yesus sendiri menegaskan kepada kita bahwa kita mestinya mengarahkan diri kepada semua hal yang baik, kepada kebaikan-kebaikan yang datang dari surga, bukan yang dari dunia ini. Karena kalau dari Allah sendiri, kebaikan-kebaikan yang Allah nyatakan bagi kita, maka jaminan keselamatan pasti kita akan alami.
Contoh teladan yang kita bisa tiru adalah dari Padre Pio sendiri. Santo Padre Pio, ia mendapatkan stigmata. Seorang imam yang mendapatkan stigmata pertama. Stigmata itu artinya tanda-tanda luka yang dialami oleh Yesus, baik itu di tangan, di kaki, atau di lambungnya. Stigmata itu dia dapatkan. Padre Pio adalah pribadi yang sangat setia, yang sangat tekun untuk merayakan perayaan Ekaristi. Dan juga ia melayani setiap umat untuk melakukan tobat, pengakuan dosa. Nah, saudara-saudari terkasih, kesetiaan, ketekunan yang dilakukan oleh Santo Padre Pio mengajak kita untuk selalu mencari hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan sendiri, yaitu melayani Dia dalam segala hal, terutama sebagai imam adalah melayani untuk pengakuan dosa ataupun untuk melayani Dia dalam segala tugas. Padre Pio juga membangun rumah sakit untuk bagaimana setiap orang yang menderita seperti dirinya sendiri yang menderita dapat terlayani. Karena itu, saudara-saudari terkasih, kita semua diajak untuk bagaimana hati dan pikiran kita lebih terarah kepada apa yang Ia kehendaki, sehingga kita semua terarah untuk mengalami keselamatan, mengalami sukacita. Semoga dalam hidup karya kita meneladani Santo Padre Pio, sehingga kita juga bisa mengalami keselamatan. Semoga demikian. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kami telah merenungkan sabda-Mu, di mana Engkau mengajak kami untuk tetap setia, mengarahkan hati dan pikiran kami kepada apa yang Engkau kehendaki. Semoga dari hari ke hari kami semakin mencari apa yang Engkau kehendaki bagi kami, sehingga kami terarah kepada Engkau sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, seluruh karya, tugas-tugas, pergumulan hidup kita, keluarga-keluarga kita, dan juga untuk saudara-saudari, sahabat Silimo Katolik, disemangati untuk terus mendengarkan sabda Tuhan dan berkat Tuhan untuk kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, renungan kita pada edisi Senin 23 September pada kesempatan ini telah selesai. Marilah pergi, kita semua diutus. Amin. Yesus,